Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Pantesan papa selalu melihat aku dengan tatapan sinisnya. Rasanya aku sungguh malu jika harus bertatap muka lagi dengan papa, ujar Arif sambil mengebrak meja kerjanya. Anda belum terlambat, bos. Masih ada banyak waktu untuk bertobat. Reno tersenyum simpul setelah mengucapkan kata sindiran untuk Arif selaku bosnya. Tapi, kenapa papa tidak pernah mau membuka semua tabir rahasia ini? Kenapa juga papa menyimpannya selama itu? Untuk jawaban itu saya tidak bisa menjawabnya, bos. Sebaiknya Anda tanyakan langsung kepada Tuan Besar. Arif semakin dibuat bingung dengan banyaknya rahasia yang disimpan oleh Reno dan juga papanya. Apa segitu bodohnya dia di mata mereka berdua? Sehingga mereka dengan diam-diam harus turun tangan memecahkan teka-teki kenakalan dan kejahatan Naima di luar sana. Baiklah. Nanti akan aku tanyakan langsung kepada papa. Kamu jangan sampai lupa kirim semua bukti yang kamu miliki ke email saya. Siap, bos. Saya tidak mungkin lupa dengan apa yang sudah menjadi impian terbesar dalam hidup saya saat ini. Arif menganggukkan kepalanya. Rasanya ini semua masih seperti mimpi bagi dia. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pamit untuk keluar dari sini, bos. Tunggu sebentar. Masih ada yang harus kita bicarakan, ujar Arif sambil mengangkat wajahnya menatap lekat sosok Reno yang sudah 8 tahun ini mengabdikan dirinya sebagai asisten pribadi. Bagaimana keadaan security yang menjadi sasaran amukan Naima? Keadaannya sangat parah, bos. Sampai sekarang Pak Sunandar masih belum sadar juga. Beliau kehilangan banyak darah. Karena di kepala beliau terdapat 2 lubang besar yang cukup dalam. Untung saja beliau tidak mengalami gegar otak akibat pukulan keras dari sepatu Nona Naima. Separah itu? Tanya Arif tidak percaya. Ternyata Naima benar-benar bukan lagi Naima yang awal dia kenal dulu. Semua yang terjadi semakin membuat dia bertambah yakin untuk membuktikan semua drama kepalsuan yang telah Naima mainkan selama ini. Iya, bos. Bahkan tadi saja pihak rumah sakit terpaksa harus menghubungi pihak PMI karena stok darah mereka sudah habis. Jika Pak Sunandar tidak segera ditangani, akan berakibat fatal sekali. Bantu keluarga Pak Sunandar untuk menuntut Naima, biar dia jera dan tidak berbuat sesuka hatinya. Arif berbicara dengan sangat yakin. Tapi bos, apa ini tidak akan mempengaruhi nama baik bos dan juga keluarga besar bos? Tidak apa-apa, aku akan mengatasinya. Kamu urus saja yang aku perintahkan. Dan jangan lupa pastikan Pak Sunandar mendapatkan pengobatan terbaik selama beliau berada di rumah sakit. Baik bos, jawab Reno. Jika perintah sudah dikeluarkan, maka dia hanya bisa berkata siap laksanakan. Di dalam rumah orang tua Arif, Bila tengah sibuk merawat tanaman hias yang ada di taman belakang, rasanya bosannya yang sudah tidak terbendungkan lagi. Akhirnya membuat dia berusaha mencari kesibukan agar otot-otot tubuhnya tidak terasa kaku. Bill, panggil Ibu Yolan mendekat. Iya ma, jawab Bila sambil menatap ke arah mertuanya. Kamu lagi apa sayang? Ini Bila lagi gunting daun bunga yang sudah layu ma. Maafin Bila tadi belum minta izin sama mama, ucap Bila segan. Ibu Yolan terharu melihat sikap polos Bila yang selalu saja merasa tidak enakan. Kamu nggak perlu minta maaf sayang. Dan kamu juga tidak perlu minta izin jika ingin melakukan apapun di rumah ini. Sekarang kamu adalah anak kami bukan orang lain. Terima kasih ma. Iya nak. Nanti siang kami mau ya nemenin mama ke acara arisan. Ajak Ibu Yolan yang ingin pamer menantu kesayangannya kepada teman sosialitanya. Beliau sama sekali tidak peduli jika nanti ada orang yang akan bertanya tentang status Nabila, atau bahkan membocorkannya kepada istri pertama Arif. Kehadiran Nabila di tengah keluarga mereka menjadi euforia tersendiri bagi Ibu Yolan yang sudah lama mengidamkan menantu yang solehah. Emangnya Bila boleh ikut ya ma? Apa mama nggak malu punya menantu seperti Bila? Tanya Bila tidak yakin. Kamu ngomong apa sih sayang? Boleh dong. Mama dengan senang hati malah jika mau ikut dan menemani mama. Sedikit pun mama tidak pernah merasa malu ataupun berkecil hati mempunyai menantu sebaik dan secantik kamu, ujar Ibu Yolan memberitahu. Tapi ma,
Bagaimana jika istri pertama Mas Arif sampai tahu jika Bila juga istri dari Mas Arif? Bila yang cukup sadar siapa dirinya saat ini tidak ingin membuat kekacauan di luar sana. Mengingat statusnya yang hanyalah seorang istri kedua dari pria yang sudah beristri. Jantung Ibu Yolan berdenyut nyeri ketika mengetahui menantunya sudah mengetahui tentang fakta pernikahannya. Ya Tuhan, ternyata Bila sudah tahu semuanya. Gumam Ibu Yolan menatap sendu menantu pilihannya sendiri. Sejak kapan kamu mulai mengetahuinya sayang? Tanya Ibu Yolan takut. Namun Bila malah membalas dengan senyuman hangatnya. Saat ini Ibu Yolan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jantung beliau bahkan tidak bisa diajak kompromi lagi. Nyaris saja tubuh Ibu Yolan hampir terjatuh karena oleng. Namun dengan sigap Nabila menahan, supaya tidak berbenturan dengan lantai rumah yang sangat keras. Kita bicaranya sambil duduk saja Ma. Ajak Bila sambil memapah mertuanya berjalan ke kursi santai yang berada di taman belakang. Wajah Bila terlihat biasa saja. Bahkan tidak nampak sedikit pun rasa menyesal ataupun marah. Karena dia sudah berusaha menerima garis takdirnya. Setiap hari dia selalu belajar mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Minum dulu Ma, ujar Bila. Terima kasih nak, balas Ibu Yolan. Mata sendu milik Ibu Yolan tidak berhenti menatap wajah teduh milik menantunya. Kamu jangan marah nak. Ini semua sengaja Mama tutupi supaya kamu mau menikah dengan Arif. Mama mohon jangan membenci Mama ataupun Arif, ujar Ibu Yolan dengan wajah sendunya. Wanita parubaya ini belum siap untuk kehilangan menantu kesayangannya. Jangan sampai karena kejadian hari ini, Bila pergi meninggalkan rumah keluarga Ahmad. Bila kembali tersenyum hangat melihat wajah gelisah dari mama mertuanya. Bila nggak berhak marah kepada siapapun Ma. Ini sudah menjadi takdir hidup yang sudah Allah tentukan untuk Bila. Saat ini Bila hanya berusaha pasrah dan ikhlas menjalaninya. Walaupun awalnya Bila sempat ragu untuk bertahan. Tetapi Bila yakin ada sebuah rencana besar yang sedang Allah persiapkan untuk Bila di hari esok. Jawab Bila lancar. Sejak kapan kamu mengetahuinya nak? Tanya Ibu Yolan lagi. Beberapa jam setelah ijab kabul selesai Ma. Dan dari mulut Mas Arif sendiri fakta mengejutkan itu keluar. Jawab Bila biasa saja. Terus apa yang akan kamu lakukan sekarang nak? Tanya Ibu Yolan ketika melihat wajah Bila sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan nada bicaranya masih sama seperti biasanya. Bila akan tetap bertahan dengan situasi seperti ini Ma. Karena pernikahan bukanlah sebuah permainan yang bisa dirusak sesuka hati kita. Terima kasih kamu masih mau bertahan menjadi menantu Mama. Air mata milik Ibu Yolan sudah meluncur deras. Beliau bahkan memeluk erat tubuh Bila karena masih tidak percaya dengan jawaban yang keluar dari mulut Bila. Terima kasih juga Mama sudah mau punya menantu seperti Bila ini Ma. Seru Bila ikut membalas pelukan mertuanya. Setelah pelukan mereka terlepas, Ibu Yolan langsung menarik tangan Bila untuk lebih dekat lagi kepada beliau. Tangan kedua wanita ini saling menggenggam erat. Boleh Bila tahu, apa alasan Mama memilih Bila untuk menjadi pendamping hidup Mas Arif? Tanya Bila hati-hati. Ibu Yolan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya melihat menantunya tengah dilanda rasa penasaran. Tentu boleh sayang, jawab Ibu Yolan. Jatuh cinta pada pandangan pertama yang menjadi alasan Mama memilih kamu. Kamu masih ingat bukan? Kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Mama pernah berharap ingin punya menantu secantik paras wajah yang kamu miliki. Selembut hati yang kamu punya. Dan seperti patuh dan cintanya kamu kepada kedua orang tuamu. Ujar beliau mengingat kembali doa yang pernah terucap di masa lalu. Ketika Arif memutuskan menikah dengan wanita yang menjadi istri pertamanya. Hati Mama benar-benar hancur dan tidak pernah ikhlas menerima pernikahan mereka. Apalagi pernikahan itu terjadi karena jebakan yang dilakukan oleh wanita gila itu terhadap Arif. Secuil pun hati Mama ini tidak akan pernah sudi menerima wanita itu sebagai menantu Mama. Seiring berjalannya waktu, Mama akhirnya punya kesempatan untuk menekan Arif agar mau menikah lagi. Tetapi dengan wanita pilihan Mama sendiri, Arif yang tidak tega melihat Mama yang tengah terbaring sakit akhirnya menerima tawaran besar itu. Dan orang yang menjadi pilihan Mama adalah kamu. Ibu Yolan merasa lega setelah mengeluarkan semua isi hatinya. Dan berkat kamu juga,
Akhirnya Mama bisa melihat kembali Arif yang sebenarnya. Bukan lagi Arif yang berada di bawah tekanan istri pertamanya. Ibu Yolan lagi. Serumit itukah istri pertama Mas Arif? Bila kembali tercengang mendengar fakta yang dia dapatkan pagi ini. Naima itu sangat licik. Dia sangat pandai bersandiwara jika berada di depan Arif. Namun jika berada di belakang Arif, belangnya mulai kelihatan. Bahkan lebih liar dari wanita sewaan di luar sana. Selama mereka menikah, Mama belum pernah berbicara langsung kepada dia. Bahkan dia juga tidak pernah Mama beri izin untuk datang ke rumah ini. Kamu tidak perlu khawatir sayang. Sebentar lagi Naima akan terkena batunya, ujar Ibu Yolan panjang lebar. Jadi Naima adalah nama istri pertamanya Mas Arif? Kenapa namanya seperti tidak asing lagi di telinga Bilama? Dia adalah seorang model majalah dewasa. Mungkin saja kamu pernah melihat wajahnya muncul di layar televisi. Jawab Ibu Yolan terlihat malas jika sudah membahas tentang pekerjaan Naima. Bagi Ibu Yolan pekerjaan yang ditekuni oleh Naima adalah sebuah aib besar bagi keluarga Ahmad. Gaya nakal Naima dalam sejumlah pemotretan membuat darah tinggi Ibu Yolan sering kambuh dan berada di batas normal. Jika profesinya sebagai seorang model, berarti wajahnya pasti sangat cantik dan badannya juga pasti seksi sekali. Apalah artinya aku yang hanyalah remahan rengginang ini? Batin Bila. Rasa percaya dirinya tiba-tiba saja menciut jika harus bersaing dengan seorang model terkenal. Bila yang hanya seorang wanita biasa, tanpa pernah mengenal yang namanya make up ataupun perawatan diri, berasal dari pelosok kota ini. Pendidikan pun hanya sebatas SMA saja. Rasanya sungguh tidak adil jika harus menjadi perusak rumah tangga orang lain. Melihat gelagat aneh dari Nabila, Ibu Yolan langsung memegang tangannya. Pasti kamu lagi memikirkan wanita itu ya? Tanya Ibu Yolan. Enggak kok Ma. Gugup Bila menutupi perasaannya saat ini. Jangan dipikirkan profesinya. Walaupun dia seorang model. Tetapi kecantikan yang kamu punya tidak ada apa-apanya dengan wajah dia yang hasil operasi plastik. Ibu Yolan berusaha mengembalikan rasa percaya diri menantunya. Tapi Ma, STT, kamu harus yakin jika kamu lebih sempurna dari wanita hasil permak itu. Sambung Ibu Yolan dengan memotong pembicaraan Bila. Bila hanya mengangguk. Dia semakin dibuat penasaran bagaimana kisah rumah tangga suaminya bersama Naima. Sekarang kamu siap-siap dulu. Mama tunggu kamu di lantai bawah ya. Pamit Ibu Yolan dan dibalas senyuman manis dari Bila. Pikiran Bila berputar-putar memikirkan teka-teki tentang kehidupan suaminya selama 3 tahun belakangan. Di dalam ruang kerjanya, Arif sama sekali tidak bisa fokus dalam bekerja. Pikirannya terbagi kepada kedua istrinya. Seharusnya bukti yang Reno berikan dulu tidak aku abaikan. Hingga aku tidak perlu terjebak terlalu lama dalam pernikahan dengan Naima. Ucap Arif menyesali kekeliruannya. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Dan aku pun sudah terlanjur jauh melangkah. Aku harus bisa menyesuaikan ini secepat mungkin. Agar Nabila bisa menjadi istriku satu-satunya. Ucapnya sangat optimis. Di saat pikirannya sedang kacau tak menentu, suara notifikasi pesan dari ponselnya terdengar berbunyi cukup keras. Assalamualaikum Mas. Maaf mengganggu waktu kerja kamu. Aku cuman mau minta izin keluar sebentar sama Mama. Pesan yang masuk ke layar ponsel Arif ternyata dari Nabila istrinya. Ya, hati-hati, balas Arif singkat. Arif bukanlah tipe laki-laki yang bisa merangkai kata-kata romantis maupun puitis. Dia bahkan sangat kaku dalam hal mengutarakan perasaan. Tidak bisakah dia mengetik lebih panjang lagi isi pesan yang akan dia kirim? Kenapa hanya sebatas ya dan hati-hati? Ya Tuhan, mimpi aku bisa menikah dan mendapatkan suami seperti beruang kutub. Gerutu Bila dalam hatinya. Terima kasih. Balas Bila to the point. Setelah membalas pesan dari suaminya, Bila melangkah keluar menuju lantai bawah. Hari ini dia memilih memakai gamis overall. Dengan baju bagian dalamnya berwarna abu-abu. Sedangkan bagian luarnya berwarna coklat. Jilbab yang dia pakai pun senada dengan warna baju bagian di luarnya. Dengan tas tangan kecil merek brand ternama yang berada di genggaman tangannya. Namun Bila sama sekali tidak mengetahui harga semua barang yang melekat pada tubuhnya. Karena semua keperluannya disediakan langsung oleh mama mertua.
Ibu Yolan sangat pandai merubah dan menentukan barang apa yang bagus untuk dipakai oleh Nabila. "Kamu cantik sekali sayang," sapa Ibu Yolan ketika melihat Nabila turun dengan begitu anggunnya. "Terima kasih Ma. Mama juga terlihat sangat cantik siang ini," balas Bila tersipu malu. "Jangan bohong, wajah Mama sudah keriput begini. Mana mungkin bisa menandingi wajah kamu yang masih mulus dan bening kinclong. Semua wanita kan memang terlahir cantik Ma. Sedangkan para pria terlahir dengan kodrat tampan dan gagah," jawab Bila lebih ke teori. "Iya ya, Mama lupa," jawab Ibu Yolan dengan suara tawa khasnya yang menggelegar. Hari ini Bila menjelma menjadi seorang istri pengusaha sukses. Mulai dari ujung kepala hingga ujung kakinya, semua yang dia kenakan memiliki harga fantastis. "Semoga saja aku tidak membuat malu Mama di hadapan semua teman arisannya," gumam Bila dalam hatinya. Sedangkan Ibu Yolan yang berada di samping Bila, terlihat asyik berbalas pesan dengan geng arisannya. Beliau bahkan sesekali memotret Bila diam-diam lalu dikirim ke grup geng arisannya. Dengan caption yang membuat semua geng sosialitanya menjerit penasaran. "Angel in my family." Begitulah bunyi caption yang ditulis di bawah foto Nabila yang sedang duduk menatap ke arah luar mobil. Tidak berapa lama, ponsel milik Ibu Yolan terdengar berdering tiada henti. Ibu Yolan sampai kewalahan membalas satu persatu pesan yang masuk dari geng sosialitanya. Beliau tidak sempat membalas satu persatu pesan yang masuk dari teman sosialitanya. "Nanti kalian bisa lihat sendiri. Menantu pilihanku. Udah jangan ada yang mengirim pesan lagi. 5 menit lagi kami akan mendarat cantik," balas Ibu Yolan sambil tersenyum bangga. Kali ini beliau akan membuktikan sendiri kepada semua teman-teman arisan, jika Arif mampu mencari pendamping hidup yang tepat untuk mendampinginya. Selama ini, Ibu Yolan sering mendapatkan sindiran dari teman-teman sosialitanya karena mempunyai menantu yang suka pamer belahan dada dan bagian tubuh lainnya. "Menantuku akan menjadi pemenangnya hari ini," batin Ibu Yolan dengan tersenyum sumringah. Mobil milik Ibu Yolan memasuki sebuah perumahan elit. Semua bangunannya terlihat megah dan tinggi menjulang. "Wow," gumam Bila dalam hatinya. Megahnya rumah di ibu kota membuat Bila tidak berhenti berdecak kagum. Bahkan besarnya melebihi 10 kali lipat rumah mereka di pelosok. "Ayo sayang," ajak Ibu Yolan kepada Bila ketika mereka sudah sampai di tujuan. "Iya Ma," jawab Bila ikut turun. Baru satu langkah Bila melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah mewah ini. Sejumlah ibu-ibu arisan dengan dandanan super mewah datang mengerubunginya. "Masya Allah, ternyata sosok bidadari itu ternyata beneran ada," seru teman arisan Ibu Yolan yang bernama Jeng Ratih. "Cantik sekali kamu Nak. Siapa nama kamu?" tanya teman Ibu Yolan yang lainnya. "Bila Tante," jawab Bila sopan sambil tersenyum. Wajah cantiknya semakin terlihat mempesona dengan berhiaskan senyuman manis. "Aduh Jeng, kenapa tidak dari dulu Jeng Yolan menikahkan Arif dengan Bila? Ini malah kasih kesempatan untuk wanita murahan itu," sahut Ibu Rina yang juga ikut dalam acara arisan sosialita. Ibu Yolan hanya tersenyum tipis. Cibiran seperti ini sudah sering dia dapatkan jika sedang berkumpul bersama teman arisannya. Itulah sebabnya kenapa beliau memilih jarang untuk ikut bergabung kehidupan pribadi putra menjadi bulan-bulanan ibu-ibu sosialita ini. "Kenapa Arif bisa menikah dengan Bila? Di mana mereka bertemu?" tanya Ibu Riri yang terkenal paling julid di antara semua ibu-ibu. "Tidak perlu kalian tahu di mana dan kapan mereka berkenalan. Yang penting Nabila sudah sah menjadi menantu saya," geram Ibu Yolan yang tidak habis pikir dengan tingkah kekepoan sahabatnya. Ibu Riri langsung diam, tidak berani membuka suara ketika melihat raut wajah kesal dari Ibu Yolan. Jika dia kembali memberi pertanyaan yang menyinggung perasaan Ibu Yolan, kejayaan perusahaan suaminya menjadi taruhannya saat ini. Sudah cukup 3 bulan yang lalu mereka hidup serba kekurangan karena perusahaan milik keluarga Ahmad menarik semua saham mereka dari perusahaan milik suami Ibu Riri. Alhasil banyak para investor yang juga ikut menarik saham dari perusahaan suami Ibu Riri. Kondisi keuangan mereka menjadi terombang-ambing akibat Ibu Riri yang tidak bisa mengolah bahasanya ketika berbicara dengan Ibu Yolan. "Lalu bagaimana dengan model majalah dewasa itu?" tanya Ibu Joko tanpa pikir panjang.
Mereka sebentar lagi akan berpisah. Arif sedang mengurus semuanya. Jawab Ibu Yolan sangat yakin. Bila langsung terkejut mendengar fakta baru yang keluar dari mulut mertuanya. Dia bahkan belum diberitahu oleh suaminya. Syukurlah kalau begitu. Sebaiknya memang seperti itu Jeng Yolan. Hempaskan secepat mungkin Benalu tidak tahu diri itu. Ujar Ibu Joko. Semua teman-teman arisan Ibu Yolan sangat membenci Naima. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi kebiadaban tingkah serakah Naima. Yang telah sengaja menggoda suami Jeng Ratih padahal statusnya sudah sah menjadi istri Arif tetapi masih saja merayu orang yang umurnya lebih tua dari dia. Cantik sekali menantu kamu ini Jeng. Aku jadi iri melihatnya. Jika saja bila belum sah menjadi istri Arif sudah aku paksa menikah dengan Rio anakku yang menjadi polisi itu. Ujar Ibu Rina sambil tersenyum. Tangannya sejak tadi terus menggenggam tangan mulus milik Bila. Eits, ini menantu kesayangan aku. Tidak akan aku biarkan siapapun merebutnya dari putraku. Peringatan keras keluar dari mulut Ibu Yolan. Cuman berandai. Andai saja Jeng Yolan. Jangan diambil hati. Jawab Ibu Rina sambil mencolek gemas pipi Ibu Yolan yang terlihat kesal. Setelah dibuat kaget dengan drama kehebohan penyambutannya, kini Bila dibuat lebih kaget lagi ketika melihat para ibu-ibu arisan ini mengeluarkan segepok uang dolar dari tas branded mereka masing-masing. Itu uang asli, kan? Bisik Bila melirik ke arah mertuanya. Yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ibu Yolan. Bila memilih diam tanpa mengeluarkan suara lagi. Kini dia hanya fokus menyimak bagaimana mewahnya kehidupan para ibu-ibu sosialita. Tawa dan canda dari grup arisan sosialita ini terdengar begitu seru. Mereka bahkan tidak sungkan berbagi kisah pribadi kepada sesama teman arisannya. Hampir 3 jam mereka berkumpul. Namun tidak ada satupun yang beranjak dari posisi duduk. Kita langsung jalan ke mall ya sayang. Ajak Ibu Yolan kepada Bila ketika acara arisannya sudah berakhir. Iya Ma. Tapi pulangnya jangan malam-malam ya Ma. Tadi Bila pamit ke Mas Arifnya cuman sebentar. Ujar Bila tidak enak. Kamu pamit sama dia? Tanya Ibu Yolan dengan wajah senangnya. Ternyata wanita muda di hadapannya ini benar-benar menantu idaman bagi semua orang. Iya Ma. Tadi sebelum kita berangkat, Bila kirim pesan untuk pamit kepada Mas Arif. Mama bangga kepada kamu sayang. Kamu begitu menghormati suamimu. Ujar Ibu Yolan sambil menatap haru kepada Bila. Kamu ambil yang ini saja sayang. Ini lebih cocok untuk kamu. Ucap Ibu Yolan memberikan baju hasil pilihannya. Yang ini juga, nah ini juga bagus sekali sayang. Seru Ibu Yolan nampak antusias memilih baju untuk menantunya. Selama ini beliau selalu belanja dengan ditemani teman arisan atau asisten rumah tangganya. Hari ini hati Ibu Yolan sangat bahagia sekali bisa shopping bersama anak perempuannya. Salah satu doa yang sering beliau ucapkan akhirnya menjadi kenyataan. Ma pakai kartu Bila aja. Sekalian ajarin Bila cara menggunakannya. Bisik Bila di telinga mertuanya. 3 keranjang baju, 1 keranjang tas, dan 1 keranjang sepatu mulai dihitung oleh petugas kasir. Mata Bila membulat sempurna melihat harga 1 helai baju yang dia beli. Itu baru harga 1 helai baju belum lagi 1 keranjang penuh. Kaki Bila seketika lemas tak bertulang. Ma, apa tidak sebaiknya kita cancelkan saja belanjaan Bila yang sebanyak ini? Bila takut uangnya nggak akan cukup untuk membayar belanjaan dengan jumlah yang banyak. Harganya sangat mahal Ma. Bila kembali berbisik di telinga mertuanya. Belanjaan milik Ibu Yolan sama banyaknya dengan belanjaan milik Bila. Wanita parubaya ini terlihat santai menunggu gilirannya. Tidak terlihat sama sekali wajah cemas ataupun takut dari raut wajah Ibu Yolandot itulah yang membuat Bila menjadi bingung. Kamu tidak perlu takut sayang. Belanjaan yang kita beli ini belum seberapa dengan isi saldo yang ada di ATM milik kamu. Tenang saja. Kamu akan semakin terbiasa. Jika ingin suami kamu betah di rumah, maka berikan penampilan yang semenarik mungkin supaya dia selalu jatuh cinta kepada kamu sayang. Ujar sang mama panjang lebar. Bersambung dulu ya teman-teman.